metodenya seperti dari boneka dengan menusuk-nusukkan jarum. Jadi kalau hal yang tiba-tiba itu pasti bikinan. Iya sih, pengennya lebaran di rumah. Tapi Allah mengatakan tidak, ya udah apa-apa sabar aja. Banyak orang yang gak puasa. Banyak orang di bulan Ramadan yang masih membunuh. Alhamdulillah senang ya bisa beribadah kepada Allah, bisa bersama keluarga. Kabar mengejutkan datang dari pedangdut Roro Fitria. Artis yang kental kejawen tulen ini membuat pengakuan menghebohkan yang sulit dicerna nalar kasat mata. Malam awal bulan Ramadan lalu, ia mengalami peristiwa serangan gaib hebat. Peristiwa tersebut seperti diakui Roro terjadi selepas temaram maghrib 1 Ramadan lalu. Tubuh sintalnya mendadak diterjang panas dingin. Tangan kirinya bintik-bintik merah melepuh mengeluarkan asap putih. 3 hari yang lalu aku mendapatkan musibah peringatan yang berupa ini tangan sebelah kiri aku ini tiba-tiba setelah maghrib ya, setelah aku buka puasa, jadi seluruh badan aku pertamanya dingin, terus kurang lebih 1 jam jadi panas luar biasa, terus ada kayak tusukan gitu yang melepuh keluar kayak asap gitu, dan di bagian-bagian titik-titik yang ditusuk tersebut keluar darah gitu. Nggak pernah mau suudzon atau berpikiran buruk ya. Kemungkinan itu banyak hal yang bisa terjadi, entah persaingan dari organisasi-organisasi yang aku bidangi yang sekarang ini sangat banyak sekali, entah mungkin juga ada seseorang atau sesuatu energi yang mungkin tidak berkenan atas kehidupan saya atau prestasi saya. Orang mungkin sirik, iri, dengki itu kan tidak bisa dihilangkan dari sifat manusiawi. Aneh tapi nyata, ya itulah yang menimpa pedangdut berusia 29 tahun tersebut. Sadar ia mengalami serangan penyakit tak wajar, Roro langsung melakukan ritual khasnya khas kejawen dan lantunan ayat suci. Dari mata penerawangan saya, ini sepertinya metodenya seperti dari boneka gitu. Jadi ada seseorang, entah itu siapa, membuat boneka dari roh saya menuju ke jasad saya dengan menusuk-nusukkan jarum. Jadi yang itu yang dituju sebenarnya seluruh badan saya. Cuman karena memang ya Allah mencintai saya, leluhur saya, eyang-eyang iyut saya, termasuk juga Ibunda Ratunya Roro Kidul termasuk melindungi saya. Jadi ya yang terkena itu adalah di bagian tangan kiri saya. Selamat dari serangan tak wajar, Roro mengaku apa yang menimpanya malam pertama Ramadan lalu adalah kekuatan energi jahat yang sengaja dikirim pesaingnya lewat metode boneka. Benarkah Roro terserang guna-guna? Apa kata paranormal Ki Kusumo dan apa tanggapan para alim ulama? Benarkah tenung sihir bisa dilakukan di bulan suci Ramadan? Kalau hal yang tiba-tiba itu pasti bikinan, karena dalam kondisi apapun namanya energi itu begitu masuk, begitu merubah hati, merubah perasaan, merubah fisik, merubah rasa. Tidak sakit menjadi sakit. Jadi kalau awalnya dia sehat, tiba-tiba keluar beruntusan dan beruntusannya langsung berdarah, ya itu tiba-tiba. Berarti kalau tiba-tiba itu pasti bikinan. Kalau saya lihat dari fotonya itu energinya energi besar, jadi rasanya pasti nggak nyaman, pasti nggak enak, pasti panas, pasti sakit gitu. Dan itu pasti menderita, susah tidur. Ya, kalau kita berbicara penyakit memang ada 2 faktor penyakit. Yang pertama ada penyakit zohiriyah, ada penyakit batiniah. Ada penyakit medis dan juga ada penyakit non-medis. Percaya atau tidak percaya, manusia akan mengalami 2 penyakit ini. Mau Ramadan kah, mau tidak kah? Kalau kita berbicara seperti itu, seorang nabi pun pernah disihir. Apalagi kita, seorang insan manusia biasa. Bertolak belakang dengan pernyataan Ki Kusumo menanggapi musibah yang dialami Roro, seorang ahli medis justru menganggap apa yang menimpa Roro adalah hal biasa dan lazim dialami semua orang. Kerap menimpa para pengguna alat kecantikan seperti Roro Fitria.
Iya, kalau kita lihat ini pasti ada masalah pada kulit ya, tapi masalah itu ada banyak penyebabnya. Karena saya tidak melihat secara langsung, hanya foto. Kalau saya lihat di sini ada lesi kecil-kecil yang menyebar, kayaknya di tangan kiri dan kanan. Ada banyak penyebab, ada banyak kemungkinan yang sebaiknya memang kita tes dulu. Tapi kalau melihat ini bisa saja mungkin ada alergi, ada gatal-gatal yang menimbulkan lesi pada kulit, dan saya lihat tadi kayaknya udah dikasih betadine ya, jadi sudah tidak begitu jelas. Nah, penyebab lain bisa juga ada virus, adanya bakteri. Sebaiknya sih dilihat dengan alat khusus di lampu yang terang dengan cahaya yang baik oleh dokter kulitnya juga mungkin. Kemudian di tes darahnya kita lihat apa penyebabnya. Ya, pengakuan Roro Fitria terkena guna-guna menuai kontroversi. Benarkah pengakuan Roro Fitria hanya sensasi belaka? Lalu seperti apa kalangan selebriti menanggapi ihwal apa yang menimpa si ratu sensasi Roro Fitria? Percaya nggak percaya ya, tapi kalau bilang nggak percaya banyak kejadian gitu kan. Dan Yadi juga pernah ngalamin, saudara juga ada, temen juga ada gitu kan. Dibilang nggak ada ya ada gitu kan, tapi dibilang ada ya barangnya juga kirimnya siapa yang ngirim, apa lewat titipan kilat, apa diantar ojek online, kita nggak tahu kan. Yang pasti ada. Percaya? Saya pernah waktu zaman-zamannya Kanjeng Ratu Kidul, yang saya rencananya cuma mau main-main doang kan buat film saya, film Kanjeng Ratu Kidul. Jadi pas saya cuma betapa-betapaan doang. Nah tiba-tiba tuh datang di mimpi saya, Kanjeng tuh kayak bener-bener hadir di tengah-tengah laut gitu. Pas saya mau pegang tangannya, Shina ngonggong. Saya kebangun, saya diselamatin sama Shina. Saya ingin bisa mempunyai suatu kehidupan yang setelah ini jauh lebih panjang, akan jauh lebih luar biasa lagi, dan juga saya ingin hidup bahagia juga di alam yang sesudah ini. Wow, ini sepertinya kasus dari Roro Fitria ini memang cukup ramai dibicarakan banyak orang ya. Roro Fitria kena guna-guna. Tadi kalau kita dengar bagaimana statement, mungkin jika ada orang yang kurang suka dengan pekerjaan, dibilang sukses-sukses banget juga belum ya. Tapi kalau dibilang dari segi pekerjaan juga gak sibuk-sibuk banget di TV setiap hari. Tapi mungkin kalau dari sisi Roro kan mungkin ada orang yang tidak suka, ya mungkin hanya Roro yang tahu. Tapi kan mungkin ada dari sisi lain. Semua tergantung bagaimana pemirsa menanggapi dan juga mengartikan semua statement atau mungkin beberapa komentar dari narasumber kami tadi. Ya pokoknya mudah-mudahan besar harapan saya di bulan puasa ini bisa kita isi dengan sesuatu yang pikiran positif. Dan kita mungkin kalau seandainya ada orang yang kurang suka, ada baiknya kita mungkin meminta maaf. Ada mungkin perkataan kita yang menyakiti seseorang, ada mungkin perkataan kita yang melukai seseorang yang mungkin minta dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Begitu ya, jauh lebih baik jika ada aura-aura yang kurang baik yang menimpa Roro Fitria. Pokoknya mudah-mudahan di bulan puasa ini semuanya bisa menjalankan ibadah puasa sampai maghrib nanti. Dan juga untuk Roro Fitria cepat sembuh, itu sih mungkin sesuatu yang netral dari saya. Saya tidak meyakini A atau B, pokoknya untuk Roro yang penting sembuh saja ya. Bersama saya Ruben Onsu sudah siap memberikan kabar terhangat, terbaru, menarik dari dunia selebriti dalam obrolan seputar selebriti obsesi. Dan berita berikutnya dari Saiful Jamil yang divonis 3 tahun penjara, dan juga ada Ustadz Solmed yang makin eksis lebarkan sayap berdakwah ke negeri Dubai. Berita selengkapnya akan kita lihat sesaat lagi, tetap di Obsesi. Ini lebaran di rumah, tapi Allah mengatakan tidak, ya udah apa sabar aja. Banyak orang yang gak puasa. Banyak orang di bulan Ramadan yang masih